Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ani sahabati rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqullaha haitsuma kuntum la'alakum tuflihun. Wa ba'da fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang telah menetapkan kita sebagai umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik dari nabi yang terbaik. Umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan ketika mereka berbuat dosa dimanapun dan kapanpun. Umat yang diberikan kesempatan untuk bertaubat sampai maut memisahkan ruh dan jasadnya. Beri bersyukur atas nikmat yang agung, karena kita ditakdirkan menjadi umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Akhiruz zaman merupakan satu cobaan terberat bagi kita sebagai umat Sayyiduna Muhammad. Bahwa di era globalisasi ini, di mana root mapping musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terus berjalan, di mana mereka terus mencengkram dengan berbagai cara dan membangun opini kepada seluruh dunia, sehingga kita semakin hari semakin dilemahkan. Kelemahan umat Islam ada pada dua hal. Yang pertama secara internal, dan yang kedua secara eksternal. Secara internal, umat Islam masih sering bertikai sesama umat Islam. Para da'i, para kiai, para ustadz masih sering mengadu argumentasi untuk menyatakan siapa dirinya yang paling benar, dan sibuk menyalahkan orang lain seolah yang lain adalah salah. Hal ini menjadi satu celah bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan umat Islam pada asas persatuan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan agama Allah secara berjamaah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Namun di kenyataan, di realita dan lapangan, sesama umat Islam masih sering bertikai dan saling menyalahkan. Maka ini ujian yang paling berat untuk kita bisa menyatukan pemikiran-pemikiran kita, menyatukan hati kita, menyatukan langkah gerak dakwah kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ta'liful fikr, ta'liful qulub, wa ta'liful amal. Diperlukan satu pengorbanan untuk bisa mengalah, untuk bisa memahami bahwa perbedaan adalah sunatullah sebagaimana adanya siang dan malam, yang keduanya berjalan pada garis orbit masing-masing. Karena itu hendaklah kita berpegang teguh sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seperti apapun keadaannya, jangan pernah kita menyakiti sesama umat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan lisan apalagi dengan perbuatan. Fa insya Allah, ketika kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak mencela, tidak menggibah, tidak memfitnah, tidak mengadu domba sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat ini akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang menjadi kelemahan kita, kita lebih banyak menjadi komentator daripada pemain di lapangan. Padahal potensi umat Islam sangat luar biasa. Menurut data statistik, zakat mal umat Islam jika dikumpulkan di Indonesia ini saja bisa mencapai 70 triliun setiap tahunnya. Tapi sayang, syahwat-syahwat yang kadang ada pada organisasi-organisasi, person-person yang mengatasnamakan lembaga zakat, memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya, kelompok dan golongannya, sehingga memunculkan resistensi di kalangan umat untuk mencintai zakat, mencintai sedekah, dan lain sebagainya. Personal-personal ini tidak sadar sedang dikendalikan oleh syaitan dan hawa nafsu, yang tujuannya bukan sekedar merusak namanya secara personal, tapi memunculkan fobia di sesama umat Islam. Lihatlah hari ini, betapa banyak umat Islam ketika diajak berzakat, ketika diajak bersedekah, ketika diajak beramal, mereka mengatakan, nanti paling juga dipakai lagi, nanti paling juga dikorupsi lagi, paling juga nanti akan digelapkan lagi. Resistensi-resistensi ini semakin melemahkan posisi tawar umat Islam untuk bisa mengambil peran dan posisi. Tidak sedikit umat Islam yang cerdas, gelarnya engineer, dokter, bahkan profesor sekalipun. Tapi sayang, gelar-gelar tersebut, posisi-posisi tersebut tidak menjadikan mereka membawa maslahat yang lebih besar. Hampir semua bupati, wali kota, gubernur di Indonesia beragama Islam. Namun nilai manfaatnya belum terasa bagi umat Islam. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama. Mari jangan hanya sekedar berkomentar, sibuk ngobrol di warung kopi, menceritakan politik ini dan politik itu. Ambillah peran sebagai apapun. Jika engkau sebagai pedagang, jadilah pedagang yang sukses. Jika engkau menjadi polisi, jadilah polisi yang sukses. Jika engkau jadi tentara, jadilah tentara yang sukses. Jika engkau jadi politikus, jadilah politikus yang sukses. Ketika engkau menjadi guru, didiklah murid-muridmu untuk bisa memahami bahwa nilai-nilai Islam ini sangat acceptable, sangat kompatibel dengan kehidupan masyarakat dimanapun dan kapanpun. Islam melarang kekerasan, Islam melarang kebencian, Islam adalah agama yang yusalimu taslimah, Islam adalah agama yang damai dan mendamaikan. Karena itu, mari sekali lagi khotib mengajak semua jamaah untuk mengambil peran menjadi muslim yang terbaik, membangun karakter-karakter yang soleh, sehingga bisa mewarnai masyarakat, dan akhirnya masyarakat mempunyai paradigma bahwa sesungguhnya setiap umat Islam dimanapun dan kapanpun seperti bibit yang baik, bahkan ditanam di tanah yang kering sekalipun, dia tetap akan tumbuh dan membawa kebaikan serta kemaslahatan. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa akhir zaman adalah ujian dan cobaan. Dan mari kita satukan langkah kita dengan pemikiran yang baik, dengan hati yang bersih, dan gerak langkah yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insya Allah dengan itu Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu negeri yang sesungguhnya telah mendapatkan begitu banyak anugerah dari kekayaan-kekayaan alam yang Allah titipkan di negara ini. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang jujur dan amanah, sehingga mengelola negara ini dengan baik dan benar, serta mendistribusikan semua nikmat-nikmat Allah itu untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Lalu bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan dan ibadah yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina
محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilaha wahidan. Samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin sayyidil mursalin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya salam salimna wa salim li ummati sayyidina Muhammad min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'udzukum la'alakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una. Qimis shalah.